Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Rawahu Tirmidzi. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam perbincangan sehari-hari itu sering para perempuan berkata setengah menuntut gitu. Kenapa ketika berbicara tentang keluarga itu lebih banyak perempuan yang dituntut untuk berbakti kepada suami, lebih banyak perempuan dituntut untuk taat kepada suami. Jarang ada pembicaraan tentang kewajiban suami kepada istri atau keluarganya. Maka pada kesempatan ini saya akan lebih menekankan pembicaraan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pada sabda Rasulullah tadi disampaikan bahwa iman yang paling sempurna adalah pada kesempurnaan akhlak mereka. Dan yang terbaik di antara kamu adalah sikap terbaik mereka, sikap terbaik kamu terhadap istri mereka. Yakni akhlak terbaik terhadap istrinya. Nah, Nabi menegaskan bahwa suami yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, sesungguhnya dengan sabda Nabi ini sudah menegaskan bahwa bukan saja ketaatan istri kepada suami yang penting, tetapi jauh lebih penting adalah akhlak suami terhadap istrinya. Nah, dengan berakhlak yang mulia terhadap istri dan keluarganya, maka suami menjadi layak untuk dihormati dan ditaati. Sehingga penting menjadi kesadaran bersama bahwa ketaatan dan penghormatan istri kepada suami itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya ya suami menjadi pribadi yang layak dihormati dan layak ditaati. Nah, sesungguhnya kewajiban penting seorang suami juga istri di dalam keluarga itu adalah sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, sesungguhnya kewajiban utama ini, perintah ayat ini adalah kepada suami sebagai pemimpin keluarga, yakni kewajibannya adalah menjaga dirinya dan keluarganya agar selamat dari siksaan neraka. Nah, itu kan kelihatannya soal akhirat itu, menjaga diri dan keluarga agar selamat dari api neraka. Itu sekali lagi kelihatannya urusan akhirat, tapi hakikatnya adalah urusan dunia. Karena apa? Karena kalau orang itu pengen selamat di akhirat dari siksa neraka, ya harus menjalani hidup di dunia ini dengan benar. Nah, maka tugas suami di dunia ini adalah menjaga agar dirinya dan keluarganya selamat dari api neraka. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan?
Nah, terhadap istri itu seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan memberi kesempatan kepada istri untuk mendukung suami dalam pencarian nafkah gitu. Jadi memberi kesempatan. Kalau memang istri itu punya potensi untuk mencari nafkah terhadap kompetensi yang dimilikinya, maka suami berkewajiban untuk mendukung dan tidak menghalang-halangi. Jadi kewajiban suami itu memberi kesempatan kepada istri mengembangkan potensinya secara teratur dan terukur, tidak boleh menghalang-halangi. Kemudian suami juga punya kewajiban menghormati istrinya, menjaga nama baik istrinya. Nah, itu tugas dari suami, menjamin bahwa istrinya itu kehormatannya tetap terpelihara, nama baiknya tetap terjaga. Kemudian juga seorang suami punya kewajiban untuk menjamin istrinya itu tidak berbuat dosa, tidak berlaku zalim. Itu tugas. Maka seorang suami berkewajiban mendidik istrinya, ya, mendidik istrinya agar berkelakuan baik, agar tidak berlaku zalim, baik zalim terhadap suaminya maupun zalim terhadap anggota keluarga yang lainnya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya menjadi suami itu tidak sederhana, tidak boleh seenaknya saja, tidak boleh menang sendiri saja, yang suka menyalah-nyalahkan istrinya, lalu kalau mengetahui kesalahan istrinya lalu dijadikan alasan untuk pindah ke lain hati. Itu tidak boleh terjadi. Itu kalau ada suami yang demikian, itu namanya suami yang egois dan tidak layak untuk dijadikan teladan, tidak layak untuk ditaati, karena dia sudah melanggar kaidah dari Rasulullah bahwa suami yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya terhadap istrinya. Jadi suami tidak boleh sewenang-wenang hanya banyak menuntut kepada istrinya, tetapi dirinya sendiri tidak layak dijadikan teladan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua para laki-laki, para suami itu berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian berusaha sebagus mungkin menjadi teladan dalam akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu, karena seorang suami dituntut untuk bisa menjadi teladan dalam hal berakhlak mulia, juga dalam hal taat kepada Allah, maka tidak boleh seorang suami itu menjadi suami yang lemah. Jadi idealnya, karena suami adalah pemimpin bagi keluarga, ya punya kelebihan, punya keunggulan. Pemimpin yang utama itu kan pemimpin yang bastotan fil ilmi wal jism, punya keutamaan, keunggulan dalam ilmu juga dalam raga. Jadi punya kekuatan, sehingga nek bisa, nek iso ya, suami itu jangan sakit gitu kalau bisa ya, baik sakit fisik apalagi sakit kejiwaan, itu diusahakan tidak boleh terjadi. Sebab kalau sakit berarti ya tidak sehat. Kalau tidak sehat ya sulit untuk memimpin di dalam keluarganya itu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nah mudah-mudahan kita sekalian itu bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing, baik kewajiban suami maupun kewajiban istri. Tetapi yang paling pokok
saya tekankan di sini adalah seorang suami betul-betul punya tanggung jawab untuk keselamatan dirinya dan keselamatan anggota keluarganya dari siksa neraka. Itu dengan cara apa? Dengan cara menjalani kehidupan berkeluarga di dunia ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, sampai Islam mengajarkan kepada keluarga supaya memerintahkan anaknya mendirikan sholat. Mengapa sholat ini dipentingkan sejak anak masih kecil? Sebab ketika anak itu sudah tekun menjalankan sholat, nah insya Allah diberi pendidikan yang lain-lain itu akan mudah. Kehidupannya, perilakunya akan terkendali karena dia selalu terjaga oleh sholatnya itu. Ya misalnya kita lihat sholat kita itu kan kewajibannya sehari 5 kali antara subuh dan zuhur. Waktu antara subuh dan zuhur itu waktu kita bekerja, waktu anak belajar dan lain-lain, waktu beraktivitas itu terpelihara antara 2 sholat. Kalau mau berbuat tidak baik, ingat tadi baru saja sholat subuh, nanti akan sholat zuhur dan seterusnya. Nah, sholat itu akan bisa menjaga diri dari perilaku yang tidak dibenarkan. Nah, sehingga kewajiban mendirikan sholat itu ditekankan betul sejak masih anak-anak, apalagi nanti setelah kemudian dewasa. Tetapi orang tua tidak hanya memerintahkan saja dalam hal ini, tetapi juga menjadi teladan, sehingga sholat itu menjamin kebagusan makhluk. Dalam hal ini adalah suami, istri, dan anak-anak. Hubungannya dengan Allah terjaga dengan baik, lalu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk akhlak yang mulia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak semuanya, para pemirsa sekalian, lepas dari pentingnya hak dan kewajiban antara suami, istri, juga anak-anak, adalah yang paling penting menerapkan akhlak dan adab di dalam kehidupan berkeluarga itu. Jadi orang tua yang mengeluarkan biaya, harta, dan semuanya untuk kepentingan pendidikan adab anak itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepentingan yang lain-lain. Jadi boleh anak diarahkan untuk memiliki kompetensi tertentu, tetapi jangan dilupakan pendidikan akhlak dan adab anak itu. Sehingga kalau akhlak dan adab itu sudah terjamin, maka kelak anak itu menjadi apapun itu tetap akan selamat dan menyelamatkan. Jangan lupa anak yang tidak dibekali adab itu kalau memiliki kecerdasan yang tinggi itu jauh lebih berbahaya, karena orang pinter tidak berakhlak itu lebih berbahaya daripada orang tidak pinter tapi berakhlak. Jadi maka harus seimbang antara kecerdasan akal, kecerdasan kompetensi untuk pekerjaan dan lain-lain dengan akhlak yang mulia. Maka orang tua betul-betul bertanggung jawab atas kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh anak-anaknya. Maka sekali lagi yang penting adalah semuanya dijalankan dengan akhlak dan adab yang mulia, baik dalam pelaksanaan kewajiban istri kepada suami maupun kewajiban
suami kepada istri dan anak-anaknya. Dan saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak kepada kita bersama memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga itu tidak sederhana dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk dalam hal ini adalah kepemimpinan dalam keluarga. Sehingga sebagai seorang suami adalah pemimpin keluarga, nah itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka saya mengajak pada kesempatan ini, marilah kita para suami itu berusaha semaksimal mungkin menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dan beradab. Itu sehingga tidak ada lagi setelah ini suami yang pekerjaannya hanya menyalah-nyalahkan anak dan istri atau mencari-cari kesalahan istri hanya untuk seenaknya sendiri. Itu namanya suami yang egois, suami yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tanggung jawab suami terhadap anak itu sampai terjadi seandainya suami bercerai dengan istri, itu sang suami masih punya kewajiban bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu menjadi tidak sederhana menjadi suami yang baik itu harus memiliki bekal yang mencukupi, baik bekal ilmu, bekal akhlak. Nah, dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sehingga dengan berbekal ilmu dan akhlak yang mulia, insya Allah akan bisa melaksanakan tugas sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik sehingga di dalam masyarakat kita itu akan muncul keluarga-keluarga yang utuh, keluarga yang baik, keluarga yang cintanya itu semakin bertambah. Dengan rumus makin lama makin cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.